sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati siswa dan siswi kelas 8A. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa belajar bersama di SMPN kita tercinta. Semoga apa yang kita pelajari di pagi ini sampai kita pulang nanti, khususnya dalam materi bimbingan dan konseling ini, sampai mampu untuk mencari sebuah ilmu pemahaman baru tentang materi apa yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita melangkah ke materi ini, saya mau tanya sama semuanya, materi bimbingan dan konseling minggu kemarin apa? Apa? Materi apa? Anti-bullying. Itu kan sekarang. Saya tanyakan kemarin. Kemarin itu materinya tentang hasil belajar siswa. Baik, kita akan melakukan sebuah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu ya dalam bahasa kita setiap hari ya seperti materi di materi yang lain. Akan tetapi mohon diperhatikan juga dalam materi ini sesuatu yang harus kita capai. Yang pertama itu tujuan umum atau kalau dalam kurikulum saat ini itu capaian pelayanan bimbingan dan konseling atau CBK. Ya, peserta didik mampu mengklasifikasikan tentang perilaku bullying, bahaya bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Atau peserta didik mampu menunjukkan kemampuan interaksi dengan orang lain sesuai dengan hak, kewajiban, memiliki empati. Empati itu memiliki perasaan yang sama dengan orang yang kita lihat. Contohnya, aduh, sedian kenapa yang mana ya? Rasanya kok sedih banget. Intinya semacam itu empati. Dapat bekerja sama dan memiliki karakter solidaritas persamaan. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya, anak-anak mohon diperhatikan juga dalam materi bimbingan dan konseling ini sampean pahami, sampean baca ya. Bentar. Ini pengertiannya. Sebelum mempelajari materi bullying, berhubung ini kan hari Jumat, kebetulan saya kan pakai baju pramuka, namun saya lupa enggak pakai baju pramuka. Saya bilang tepuk pramuka, kamu namanya ya. 1, 2, 3, tepuk pramuka. Berarti ada yang nggak konsen, siapa sih nggak konsen? Sekali lagi ya. Tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Dia nggak mau, dia tapi nggak mau. Oke, diusahakan setiap pembelajaran sampai harus mampu untuk mengambil sebuah persepsi ataupun pandangan, pengertian yang mana nanti sampai dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, monggo diperhatikan di layar, dibaca. Pengertian bullying adalah salah satu bentuk perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Ya. Menurut Barbara Coloroso 2006 47 50 sampai 50 membagi jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis
bullying, yaitu pertama bullying verbal, secara verbal. Baca. Bullying secara fisik, menggigit, menyakiti, tanpa meludahi, merusak, menyebabkan gara-gara kiri kanan yang tertindas. Rasional, pelemahan diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengindaran, elektronik, oke, WA dan lain sebagainya. Diperhatikan ya, tidak sampai paham bullying itu loh seperti apa. Kalau soal bullying, seperti ini. Baik, sambil Anda memahami materi, Pak Mahmudi akan memberikan sebuah intinya itu refleksi. Dan refleksi itu nanti dikerjakan setelah itu disebutkan. Sebelum ini saya berikan, kalau untuk membuat kelompok, menyiapkan kelompok, jangan bisa bergeser ke sini. Jangan juga. Nah itu pas dua, jangan saling berhadapan. Monggo, silakan. Ya, seperti ini. Santai saja. Diana. Monggo disimak, silakan diperhatikan. Saya pernah ya. Di paling bawah, di buku nama paling bawah ini, perhatikan paling bawah, sama tulis ya, sama tulis paling bawah, sama tulis lagi. Yang pertama, itu kan soalnya ada 5, namanya 6. Yang ke-6 sama tulis di bawah. Teman-teman. 5. Bagaimana kalian menyusun perjanjian? Bagaimana kalian menyusun perjanjian?
Bagaimana kalian menyusun perjanjian terhadap diri sendiri dan langkah apa selanjutnya? Maksudnya itu jawabannya sama nanti begini, Mas. Menyusun perjanjian terhadap diri sendiri, bagaimana caranya saya ini biar tidak sampai membuli teman saya. Terus kalau sampai yang membuli, terus kalian yang tidak membuli, bagaimana caranya nanti kalian menyikapi kalau saya dibully. Yang ketujuh, ya, bagaimana Anda akan membuat reward pada diri sendiri? Bagaimana Anda akan membuat reward pada diri sendiri? Apabila berhasil tidak melakukan bullying, ya. Nah, silakan anak-anak sambil mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Pak Mahmud tadi, sambil anak-anak berdiskusi dengan materi apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Ini di depan masih terpapat, monggo diperhatikan sebab-sebab munculnya bullying, bagaimana cara melawan bullying secara verbal seperti apa. Silakan sambil berdiskusi. Kamu ngomong sama teman-temannya untuk membahas apa yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama misalnya apa? Menyusun perjanjian terhadap diri sendiri. Mana? Dan langkah apa selanjutnya? Dan apa langkah selanjutnya? Monggo silakan didiskusikan, ya. Didiskusikan, namanya jangan lupa, namanya di atas nama kelompoknya. Itu termasuk bullying itu tidak bisa. Apa yang mau ditanyakan? Di sini saja. Jangan lupa namanya. Ya, namanya di atas ya, sesuai dengan nama kelompoknya. Enggak. Bisa ya? Capek ya, tegang ya? Oh, tegang ya, tegang kayak biasa.
Silakan berdiskusi walaupun di jawaban sampean, walaupun di jawaban sampean tidak ada dalam pembelajaran, pokoknya yang terkait dengan bullying, ya, terkait dengan bullying, entah itu lapor. Tak boleh nih, saya carikan speaking. Jangan capek. Coba perhatikan itu dan bisa ditirukan. Monggo silakan sini. Nah, coba tinggalkan anak ini. Ini kan sudah benar kan ya? Silakan diikuti ya gerakannya ya. Ayo Galang, silakan berdiri.
daging dan mengisi refleksi pembelajaran di bagian ini. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami dalam pertanyaan-pertanyaan tadi, selain didiskusikan, monggo silakan ditanyakan kepada Pak Mahfudi. Nomor 3. Ya, itu bullying secara relasional. Bukan bullying elektronik atau cyber. Kenapa main-main itu? Ayo silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Apa yang tidak selengkapnya ini? Bisa ditulis. Ya. Ayo Pak, Oh, saya kan sebagian ada yang sudah, walaupun tidak sebagian, maksudnya dari 7 soal lagi itu loh, ada yang sudah. Saya nanti minta perwakilan ya, perwakilan satu mana untuk apa namanya memberikan refleksi dari materi ini. Apa nih? Yang ini sudah. Kalau misalnya saya bertanya pada salah satu sampai dua ya.
Kalau saya bertanya, pengertian bullying itu apa nih? Oh gitu ya. Jadi intinya perilaku bullying itu adalah sebuah agresi yang dilakukan oleh seseorang atau mungkin kita terhadap orang yang lebih lemah atau orang dominan menekan orang yang lebih lemah. Menurut sampean betul apa enggak apa yang disampaikan dia? Betul ya. Kalau saya tanya, sampean pernah dibully atau bully pernah apa enggak? Enggak pernah ya. Kalau membuli? Oh enggak pernah juga, alhamdulillah. Jadi untuk anak-anak semuanya jangan sampai kita melakukan pembulian baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain ataupun keluarga kita ataupun adik-adik kelas kita. Saya pernah dibully. Saya pernah dibully sama Egi. Siapa yang nama Egi? Diajar Pak. Nggak boleh Egi ya. Saya minta contoh. Sama nggak boleh? Contoh membuli itu misalnya apa nih Pak? Sampai pukul. Wah itu boleh nggak boleh? Mukul nggak boleh, menampar nggak boleh, meludah nggak boleh, menjewer nggak boleh, itu ya? Atau menarik rambutnya nggak boleh. Ataupun bully itu sendiri adalah contoh misalnya sampean menyebut nama orang tua sampean. Misalnya bapaknya Gigi jenenge Mahmudi. Enggak dipanggil Elgi, dipanggil Mahmudi. Mahmudi itu enggak boleh. Ya. Terus ada lagi yang terkadang kita itu yang terkadang kita itu enggak sadar kalau kita membuli, misalnya cyberbullying, misalnya dengan media elektronik, isu-isu terus ngomeni statusnya kancane dengan kalimat yang tidak baik itu. Jadi karena sudah tahu ya, paling tidak dengan paham bullying itu apa, pengertiannya seperti apa, bullying itu bisa dibagi sampai berapa, itu sampai paham. Secara verbal, relasi, terus apa tadi itu? Relasi elektronik, secara relasional, sosial, bullying secara fisik ataupun verbal ngomong itu kedua. Baik, jadi paham ya? Saya tanya lagi ya, tanya sama Diana. Ini ya, misalnya, ini kan ada salah satu soal bagaimana Anda membuat reward itu hadiah terhadap diri kita sendiri kalau misalnya sampai sukses tidak melakukan bullying. Rewardnya itu macam-macam, misalnya rewardnya itu saya boleh bermain game seharian, saya boleh makan bakso 3 mangkok sekaligus, itu reward kan? Reward saya karena saya ini tidak melakukan bullying, saya minta dijajankan pangsit sama berbeda, misalnya semacam itu. Itu adalah reward untuk kita tatkala kita mampu untuk tidak melakukan bullying ya terhadap teman-teman, ya pokoknya agresi yang dilakukan oleh kita terhadap teman kita ini.
Lagi bisa disebutkan bullying secara fisik itu apa? Memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, menampar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik yang tertindas. Itu ya. Jadi bullying secara fisik tadi itu memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi ini doni, ngancani nggak lapo-lapo di doni. Nah, gitu ya. Alfiana juga harus paham tentang itu. Nggak boleh ngomong Pak. Terus bullying secara relasional, misalnya pengabaian, kemunculan, penghindaran, perilaku ini atau mencakup sikap-sikap tersembunyi, pandangan agresif. Untuk pandangan sama nggak ngomong ini, tapi bila itu hanya semacam itu nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Nah, kesimpulannya pada bagian ini sama sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan bullying. Terus bullying itu baik secara verbal, non-verbal, relasional atau secara fisik atau mungkin secara siber atau bullying elektronik. Memang tidak paham. Terus di sini juga dijelaskan juga sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Misalnya bullying terjadi karena tradisi turun-temurun atau senior sampai tidak berbully, sehingga sampean melakukan pembulian itu terhadap adik-adik sampean. Paham ya? Terus yang kedua, keinginan untuk membalas dendam karena dulu sampean pernah dibully, akhirnya jangan mempunyai adik kelas, sampean akhirnya membuli adik kelas sampean. Itu nggak boleh. Terus perasaan ingin menunjukkan kekuasaan, saya ini sudah kelas 2, maka adik kelas saya kelas 1 atau di kelas saya ini yang paling nggak mau, ini saya beli. Itu nggak boleh. Terus gampang negatif bullying, terganggu fisiknya atau seperti cedera karena dipukul, secara otomatis ini akan membang. Terus yang kedua, tertekan psikisnya atau jiwanya. Jadi jiwanya itu merasa tertekan, nggak boleh, nggak takut, ingin sekolah itu takut, itu tertekan. Terus pergaulan sosial terganggu karena hari ini sampai dibully, ini menjadi anak yang pendiam, kapan tampon, merasa terkucilkan, semacam itu. Terus terganggu prestasi belajarnya, yang kemarin itu peringkat 1, peringkat 2, karena dia dibully oleh teman-temannya, prestasinya menurun, sulit hidup dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara bisa bullying? Hindari membawa ke pemancan memakai barang-barang mahal atau uang berlebihan, karena nggak boleh, ya, nggak boleh membawa atau memakai barang-barang yang berharga. Nanti sampean akan memicu untuk tindakan bullying. Lagi. Terus jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Jadi pelaku bullying tadi itu mencari anak-anak yang sendiri. Ayo dulu deh. Ayo, nggak wani itu, sampai sungkan, kok jenenge anak-anak yang nggak wani itu, nggak mau dipandang, aku cukup. Akhirnya saya bilang, belum ya. Jadi hindari itu salah satu sebab. Hindari cara-cara bergurau. Hindari cara-cara atau mencari cara-cara gara-gara melakukan bullying. Tidak biasa, tidak guyonnya, enggak. Bisa coba terlalu membawa perasaan semacam itu. Terus mana? Jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying. Sama dia nggak dibully, tapi ini jangan mendekati orang-orang yang
suka membuli. Mungkin sampean mempunyai pemahaman bahwa yang memiliki saya nanti tidak bisa mempunyai pemahaman yang semacam itu. Kenali dan perhatikan pelaku bullying. Karena harus paham teman-teman yang suka membuli seperti apa, teman-teman yang penuh dengan kasih sayang perhatian bagaimana, itu sangat harus paham, ya. Terus jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Oke ya. Kita kembali bagaimana cara melawan bullying agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ikut-ikutan melakukan bullying. Melo-melo. Dalam bentuk apapun. Kancane dicoba jenenge bapake, sampeyan jauh saya ikut-ikutan. Sampeyan kalau kancane sama ngelone kancane, sampeyan jangan ikut-ikutan. Dalam bentuk apapun. Sampeyan harus mengambil sikap kalau ada teman-teman sampeyan yang dibully, sampeyan harus berani bersikap untuk bisa menahan hal-hal yang semacam itu. Oke ya, kita dengarkan dulu. Oke, sebelum materi ini kita tutup, untuk refleksi di materi ini mohon dikumpulkan. Ayo, kumpulkan ke depan. Aja mohon dibantu untuk mengumpulkan. Namanya jangan lupa. Ayo dikumpulkan, langsung dikumpulkan. Jadi satu. Dan apabila terjadi pembelian, sampai harus berani untuk bisa menghentikan pembelian itu. Terima kasih, kita tutup dengan surat Al-Fatihah.